Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya menyampaikan presentasi mengenai judul kasus saya, yaitu dampak COVID-19, krisis global dan strategi pemulihannya. Seperti kita ketahui bersama, dampak dari COVID-19 yaitu krisis global yang sangat mempengaruhi pembangunan di Indonesia melalui perlambatan ekonomi, penurunan investasi, ketidakpastian ekonomi yang memicu pemutusan hubungan kerja, serta perubahan pola konsumsi masyarakat dan anjloknya harga saham. Dampak-dampak ini merambah berbagai aspek pembangunan, mulai dari sektor ekonomi hingga perubahan tatanan sosial dan kebijakan pemerintah yang harus mengambil langkah luar biasa untuk memulihkan kondisi. Di samping itu juga PDB atau produk domestik bruto kita juga turun, adanya gangguan ekonomi dan sosial. Krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19 memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap sektor-sektor ekonomi, lapangan kerja, dan kehidupan sosial. Pengangguran meningkat secara signifikan, pendapatan menurun, dan ketidakpastian ekonomi meluas di berbagai negara di seluruh dunia. Dampak akibat pandemi COVID-19. Dampak ekonomi, peningkatan inflasi dan kemiskinan. Harga barang dan jasa melonjak, menurunkan daya beli masyarakat dan mendorong lebih banyak orang jatuh ke dalam kemiskinan. 2. Perlambatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi melambat di banyak daerah, terutama yang bergantung pada ekspor karena permintaan global menurun dan harga komoditas berfluktuasi. 3. Penurunan investasi. Krisis global mengurangi aliran modal asing atau PMA dan modal jangka pendek ke negara-negara berkembang, mengurangi pendanaan untuk investasi dan pembangunan. 4. Peningkatan pengangguran. Perusahaan mungkin melakukan pengurangan tenaga kerja atau bahkan gulung tikar untuk menghemat biaya operasional, menyebabkan peningkatan pengangguran. 5. Beban utang. Negara-negara berkembang yang mengandalkan pinjaman luar negeri dapat mengalami peningkatan beban utang akibat krisis. Dampak sosial dan politik. 1. Ketidakstabilan politik. Kinerja ekonomi yang memburuk seringkali memicu ketidakpuasan publik yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. 2. Ancaman terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Krisis seperti pandemi dan konflik dapat mengakibatkan pencapaian SDGs seperti target terkait pangan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. 3. Ketahanan pangan dan gizi. Krisis yang berkelanjutan dapat berdampak pada pasokan pangan dan gizi yang sangat penting untuk pembangunan manusia. Bagaimana krisis global terhubung ke pembangunan? 1. Ketergantungan pada pasar global. Ketergantungan pada pasar dan investor asing dapat membuat negara rentan terhadap guncangan ekonomi global. 2. Penularan krisis. Krisis keuangan dan ekonomi dapat menular antar negara melalui arus perdagangan dan keuangan, sehingga berdampak pada negara-negara berkembang. Penurunan kapasitas pembiayaan. Negara-negara berkembang seringkali memiliki sumber daya yang lebih terbatas untuk merangsang ekonomi mereka sendiri selama krisis dibandingkan dengan negara-negara maju. Untuk strategi pemulihannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis di antara strategi pemulihan yaitu dengan melakukan transformasi digital. Pemulihan ekonomi melalui transformasi digital dapat dicapai dengan meningkatkan daya saing,
produktivitas dan investasi melalui adopsi teknologi digital di berbagai sektor, serta yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai kebijakan lainnya. Di antara strategi pemulihan yaitu dengan melakukan bagaimana transportasi digital membantu pemulihan ekonomi. Satu, meningkatkan produktivitas dan daya saing. Digitalisasi memungkinkan bisnis untuk beroperasi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia yang semuanya berkontribusi pada pemulihan ekonomi. Dua, mengatasi dampak pandemi. Pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan ekonomi karena pembatasan mobilitas. Transformasi digital memungkinkan aktivitas ekonomi tetap berjalan meskipun dalam kondisi pembatasan, seperti melalui ekonomi digital. Tiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan mengadopsi teknologi digital, Indonesia dapat mempercepat pemulihan ekonominya dan meningkatkan daya saing di tingkat global. Empat, memperluas potensi ekonomi. Transformasi digital membuka potensi baru untuk mengembangkan ekonomi, terutama dengan memaksimalkan potensi ekonomi digital untuk mendorong pertumbuhan. 5. Adaptasi sektor tradisional. Sektor-sektor yang sebelumnya berdampak pembatasan seperti pariwisata dan transformasi dapat beradaptasi dan bangkit kembali melalui pemanfaatan platform dan solusi digital. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Oke, kalau kiranya tidak ada pertanyaan, silahkan bisa ditutup ya. Kalau tidak ada, saya mohon izin untuk mengakhiri presentasi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu Sri.